Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Coba bayangkan, kalian lagi mau beli sepatu, ada dua pilihan, sepatu lokal dengan harga terjangkau atau sepatu impor yang lebih mahal karena kurs dolar naik. Nah, keputusan sederhana seperti ini sebenarnya berkaitan dengan ekonomi terbuka, yaitu kondisi ketika suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Tapi interaksi dengan negara lain ini tidak selalu berjalan mulus. Justru disinilah muncul berbagai tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Sekarang kita masuk ke masalah yang terjadi. Pertama, pengangguran tapi neraca pembayaran surplus. Artinya, negara sebenarnya banyak menerima uang dari luar negeri, misalnya dari ekspor, tapi di dalam negeri lapangan kerja belum merata. Kedua, inflasi tapi surplus neraca pembayaran. Harga barang di dalam negeri naik tapi ekspor tinggi. Yang ketiga, pengangguran dan defisit neraca pembayaran. Ini kondisi yang cukup berat. Impor lebih besar dari ekspor, uang keluar banyak, dan lapangan kerja juga minim. Yang keempat, inflasi dan defisit neraca pembayaran. Harga naik, tapi uang justru keluar ke luar negeri. Nah, setelah kita tahu masalahnya, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasinya? Disinilah kita masuk ke kebijakan pertama. Kebijakan memindahkan perbelanjaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan pengeluaran masyarakat dari barang impor ke barang dalam negeri. Kenapa penting? Karena semakin banyak kita membeli barang impor, semakin banyak uang yang keluar dari Indonesia. Contohnya, daripada beli impor dari luar negeri, pemerintah mendukung kita untuk beli produk lokal seperti brand UMKM. Dengan begitu, uang tetap berputar di dalam negeri dan industri lokal bisa berkembang. Tapi, supaya masyarakat benar-benar beralih ke produk lokal, tidak cukup hanya imbauan saja, perlu langkah-langkah nyata. Langkah mengurangi impor dan mendorong konsumsi lokal. Pertama, pembatasan impor. Pemerintah bisa membatasi jumlah barang yang masuk. Kedua, mengurangi penggunaan valuta asing. Yang ketiga, menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Ini membuat barang impor jadi mahal. Nah, selain mengurangi impor, pemerintah juga perlu meningkatkan pemasukan dari luar negeri. Langkah meningkatkan penerimaan valuta asing tujuannya adalah menambah devisa negara. Pertama, memberikan insentif fiskal dan moneter, misalnya pajak untuk eksportir dikurangi. Kedua, menjaga kestabilan pendapatan dan harga agar barang Indonesia tetap kompetitif di pasar global. Ketiga, menurunkan nilai mata uang. Ini membuat harga barang ekspor lebih murah bagi negara lain. Sampai di sini kita sudah bahas cara mengatur arus barang. Sekarang kita masuk ke kebijakan yang langsung ke ekonomi dalam negeri. Kebijakan pengurangan perbelanjaan. Kebijakan ini fokus pada mengurangi total pengeluaran dalam ekonomi. Biasanya dilakukan saat ekonomi sudah terlalu panas atau full employment. Yang kedua, bisa dilakukan saat defisit neraca pembayaran berlangsung lama. Caranya bagaimana? Dengan menaikkan pajak, contohnya pajak kendaraan dinaikkan supaya orang mengurangi pembelian. Yang kedua, menaikkan suku bunga. Akibatnya, orang lebih memilih menabung daripada belanja. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran pemerintah dengan menunda pengeluaran proyek yang tidak mendesak. Namun, dari semua kebijakan tadi, sudah satu kebijakan yang sering dianggap paling kuat dampaknya, yaitu devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Devaluasi adalah kebijakan menurunkan nilai mata uang secara resmi oleh pemerintah. Apa dampaknya? Yang pertama, ekspor meningkat. Barang Indonesia jadi lebih murah di luar negeri. Yang kedua, impor menurun. Barang luar jadi mahal. Yang ketiga, pendapatan nasional meningkat karena produksi dalam negeri naik. Yang keempat, inflasi terjadi. Harga barang impor naik, tapi devaluasi tidak selalu berhasil. Ada syaratnya. Syarat devaluasi berhasil yang pertama adalah permintaan ekspor harus elastis. Artinya saat harga turun, permintaan naik. Yang kedua, permintaan impor juga elastis. Saat harga naik, orang benar-benar mengurangi impor. Yang ketiga, tidak terjadi inflasi berlebihan. Kalau harga dalam negeri ikut naik drastis, efek positif devaluasi bisa hilang. Yang keempat, negara lain tidak membalas. Kalau negara lain juga menurunkan mata uangnya, keuntungan jadi
hilang. Jadi, dalam ekonomi terbuka, pemerintah harus pintar menjaga keseimbangan antara impor dan ekspor. Mulai dari mengalihkan konsumsi, mengatur pengeluaran, hingga menyesuaikan nilai mata uang. Semuanya saling terhubung. Dan tanpa kita sadari, keputusan kita sehari-hari seperti memilih produk lokal atau impor, ternyata itu bisa mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan di perekonomian terbuka. Sampai jumpa di video selanjutnya.